Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisahnya Bang Pian, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Menolong Korban Gendam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Walau semakin sibuk karena kini Bang Pian bekerja di perusahaan milik Pak Teguh, namun dia masih menyempatkan diri untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan dari sosok-sosok makhluk tidak kasat mata. Meski pekerjaannya kini cukup menyita waktu dan tenaga, tapi Bang Pian tetap berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Baginya, hal itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan panggilan jiwa yang tidak bisa dia abaikan. Suatu malam ketika dia baru saja pulang dari kantor, tiba-tiba Baba Ali datang bersama Bang Qorib, yang merupakan tetangga dekatnya. Kedatangan orang tuanya itu bukan semata-mata untuk menengok keluarga Bang Pian, tapi Baba Ali diminta tolong oleh Bang Qorib untuk mengantarnya kala itu. Nah, tumbenan loh, tahu-tahuan gue datang. Belum juga ngucap salam udah dibukain pagar aja. Apa jangan-jangan di rumah lu ada CCTV-nya, Yan? Ujar Baba Ali sambil mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Bang Pian. Boro-boro CCTV, genteng bocor aja belum sempat saya benerin. Orang saya lembur mulu. Balas Bang Pian sambil mempersilahkan Baba Ali dan juga Bang Qorib masuk. Ya kirain lu ikutan jadi orang modern, Yan? Kan lu kerja kantoran sekarang. Ujar Baba Ali yang langsung duduk di teras rumah Bang Pian. Guan amat pakai CCTV. Lah di rumah juga cuma ada teko sama tudung saji, mau pasang CCTV. Balas Bang Pian yang membuat Bang Qorib tertawa mendengarnya. Nah lu tahu aja kalau gue sama Qorib datang? Tanya Baba Ali penasaran. Ya tahu lah, bau minyak angin aki-aki udah kecium mbah sebelum Baba sampai di mari. Balas Bang Pian yang membuat Baba Ali kesal. Lo kalau ngomong sama gue lancip terus. Buruan panggilin Intan sama cucu gue. Udah kangen banget gue sama cucu satu-satunya. Pinta Baba Ali yang langsung membuat Bang Pian masuk ke dalam rumahnya. Setelah mandi dan menjalankan ibadah sholat Isya, Bang Pian pun kembali menemui Baba Ali dan juga Bang Komar. Keduanya terlihat sedang menikmati kopi panas yang baru saja dibuatkan oleh Intan dan juga martabak telur yang dibawa oleh Baba Ali. Tumbenan amat malam-malam kelayapan kemari, bah? Tanya Bang Pian sambil duduk di kursi yang ada di samping Baba Ali. Gua sih kagak pengen kemari malam-malam. Pengennya lu pada ke rumah gua nengokin orang tua. No, mak lu udah kangen sama cucunya. Udah hampir sebulan lu kagak pada nongol ke rumah. Balas Baba Ali yang membuat Bang Pian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Buset, merepet aja kayak petasan. Pelan-pelan ayah, ntar keselek. Itu martabak telan dulu, baru udah ngomel lagi. Ucap Bang Pian sambil tersenyum. Ya sekarang kan saya jadi kepala keamanan, bah. Ya waktu saya padat banget. Kayak pasar Cipulir kalau lagi macet. Padat banget dah. Imbu Bang Pian sambil mengangkat gelas kopinya lalu menyeruput perlahan. Jadi gini Yan, gua kemari emang dimintain tolong sama si Qorib. Dia ada perlu sama lu. Nah untuk selanjutnya gue persilahkan dah buat Qorib menyampaikan apa yang dia mau. Bali sambil tersenyum. Udah bisa pidato sekarang. Emangnya mau nyalonin RT, Pak? Balas Bang Pian sambil tertawa. Gua mau nyalonin RW. RT mah di kampung kita udah kagak bisa diganti. Seumur hidup udah. Biarin aja dia yang jadi RT terus. Balas Baba Ali dengan wajah yang terlihat serius. Oh jadi ini masalah RT, bah? Tanya Bang Pian sambil mengunyah martabak telur yang sedari tadi terlihat menggodanya. Bodoh amat dah. Oh no, masalahnya si Qorib. Tanya apa itu sama orangnya. Balas Baba Ali sambil memalingkan wajahnya. Buruan Bang Qorib, ceritakan apa tujuan saudara datang ke rumah kami? Tanya Bang Pian yang malah membuat Bang Qorib tertawa. Gimana ya?
Kagak enak gua ngomongnya ini. Soalnya gua kemari emang mau minta tolong, Yan. Balas Bang Korib yang merasa sungkan kala itu. Kalau kagak enak jangan dimakan dah. Kasihin kucing aja, biar dia yang sikat, ujar Bang Pian sambil tertawa. Jadi gini, Yan, ini sebenarnya sih masalah keluarga ya. Tapi gua bingung banget nyari solusinya. Balas Bang Korib yang membuat Bang Pian mulai menanggapi apa yang disampaikan Bang Korib dengan wajahnya yang terlihat serius. Emang ada apaan sih? Ngomongin aja nggak apa-apa, mumpung kopi masih penuh, sama martabak masih banyak ini, canda Bang Pian dengan maksud agar Bang Korib tidak terlalu sungkan menceritakan permasalahannya. Jadi bini gua, Yan, udah lebih dari sebulan ini dia kelihatan beda gitu. Duit gajian gua dari ngurus taman di 3 tempat yang biasanya cukup buat sebulan, tahu-tahu udah habis saja. Belum lagi sekarang gaya dandanan dia kacau banget, Yan. Nah, yang bikin gue curiga, sekarang dia sering teleponan sama orang laki, Yan. Telepon yang ada gambarnya itu, ujar Bang Korib yang membuat Bang Pian terkejut mendengarnya. Lah bujuk, ngapa Mbok Ira jadi keblinger gitu, Bang? Balas Bang Pian sambil menggeleng-gelengkan kepala. Gue sendiri kagak paham, Yan, ngapa dia jadi begitu. Padahal gue tahu banget sifat bini gue, Yan. Dia orangnya nurut banget sama laki, kagak neko-neko, kagak macem-macem dah. Nah, semenjak mainan media sosial, dia mulain dah tuh berubah, dandannya menor banget, udah kayak biduan orkes Melayu palapa, ucap Bang Korib yang tentunya membuat Bang Pian dan juga Bapak Ali prihatin mendengarnya. Kemarin mau gue labrak, Yan, pas bini gue lagi teleponan pakai video. Kata ipar gue jangan dulu, soalnya dia curiga nih, bini gue kena gendam atau sejenis pelet gitu, Yan. Ibu Bang Korib menjelaskan dan bersandar di kursinya sambil menatap lurus ke arah Bang Korib yang kini menundukkan kepala dengan ekspresi penuh kebingungan dan kekecewaan. Sementara itu Bapak Ali hanya menghela nafas panjang seolah turut merasakan beban yang kini dipikul oleh tetangganya itu. Perubahan drastis yang terjadi pada Mbok Ira memang terdengar janggal. Bang Pian paham betul godaan dunia digital bisa saja mengubah seseorang. Tapi jika sampai kehilangan banyak uang dalam waktu singkat dan sikapnya berubah total, ada kemungkinan besar ini bukan hanya pengaruh pergaulan semata. Gua takut, Yan. Takut kalau ini beneran gendam atau pelet. Gua kudu gimana ya? Bang Korib dengan wajahnya yang semakin terlihat kebingungan. Dengar pertanyaan dari Bang Korib, Bang Pian pun mengangguk pelan. Jika memang ada unsur gaib yang mempengaruhi Mbok Ira, maka dia harus segera bertindak sebelum semuanya semakin parah. Abang tenang dulu ya, jangan bikin masalah baru di atas masalah lama. Nah, untung aja abang belum melabrak itu pas Mbok Ira lagi teleponan. Kalau kejadian malah ribet urusannya. Bener apa yang dikata si Manan, ada ipar abang. Emang ada ilmu-ilmu yang begitu? Ya kan, yang main di balik itu semua goib, Bang. Yang ngerjain ya sebangsa jin, naklukin hati dari orang yang dituju, ujar Bang Pian menjelaskan. Oh gitu, Yan. Gua kira si Maman nahan gua karena dia udah disogok sama empoknya, balas Bang Korib dengan ekspresi wajah terkejut. Abang jangan suzon mulu, makanya sama orang. Belum tentu juga Mbok Ira nyogok si Manan, balas Bang Pian menasehati. Luas banget lo, Yan, kalau ngomongin demit. Gue doain dah supaya apa yang udah lu alamin terus lu ceritain ke orang, biar diangkat jadi film. Kan sekarang lagi rame tuh film horor, tapi masih jarang yang lucu, Yan, kayak cerita-cerita lu, timbal Bapak Ali yang membuat Bang Pian tersenyum. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan dah, Bah. Ya Allah, tumbenan doainya beneran, balas Bang Pian sambil tersenyum. Jadi Bang Korib, ntar saya bawain air doa dulu aja ya. Usahain itu air biar bisa diminum sama Mbok Ira. Nah, besok malam saya mampir dah ke rumah Bang Korib. Saya pura-pura tanya-tanya taman apa tanaman bonsai ya, ujar Bang Pian yang membuat Bang Korib sedikit lega mendengarnya. Bang Korib mengangguk pelan. Meski raut wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran, ia tahu ini bukan sekedar masalah rumah tangga biasa, tapi ada sesuatu yang tidak kasat mata yang mungkin telah mempengaruhi pikiran dan hati Mbok Ira. Sementara itu Bapak Ali hanya menghela nafas panjang, menepuk pundak Bang Korib seolah memberi keteguhan hati. Bang Pian bangkit dari tempat duduknya lalu melangkah menuju ke kamar yang biasa digunakannya untuk bermeditasi. Dengan tenang, dia mengambil sebotol air mineral, lalu duduk bersila di lantai. Dengan mata terpejam, dia membuka tutup botol air mineral tersebut
dan mulai membaca doa-doa perlindungan serta ayat-ayat suci lainnya. Tangannya perlahan mengusap permukaan botol itu, dan setelah doa selesai dia pun meniupnya sebanyak 3 kali. Setelah beberapa menit Bang Pian membuka matanya dan kembali ke teras rumahnya, lalu menyerahkan botol air doa itu kepada Bang Qorib. "Ini Bang, kasih ke Mbok Ira, tapi jangan kasih tahu kalau ini air doa, campurin aja ke minuman atau makanan yang biasa dia konsumsi," ujar Bang Pian yang disambut anggukan kepala dari Bang Qorib. Bang Qorib menerima botol itu dengan tangan sedikit gemetar. Dalam hatinya dia berharap ini bisa menjadi langkah awal untuk menyadarkan istrinya yang terasa semakin jauh. Dan setelah beberapa saat berbincang dan menenangkan hati, Bang Qorib pamit pulang bersama Bapak Ali. Malam semakin larut, namun Bang Pian masih duduk termenung di ruang tamunya. Pikirannya melayang dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak ingin merasa penasaran, Bang Pian pun lalu memanggil sosok ke Mamang Abang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Mbok Ira, istri dari Bang Qorib. Dan tanpa menunggu lagi, sosok makhluk gaib yang memang sudah sering membantu Bang Pian itu melesat pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Sementara itu Bang Pian tetap duduk bersila dan mencoba merasakan getaran energi yang mungkin terbawa oleh ke Mamang Abang. Matanya kembali terpejam, fokusnya tertuju pada perjalanan sosok gaib tersebut. Setelah beberapa saat, Bang Pian pun membuka matanya sambil menggelengkan kepalanya. Hal itu terjadi karena dia tahu jika ke Mamang Abang mendapatkan kesulitan untuk masuk ke rumah Bang Qorib. Dan setelah sosok ke Mamang Abang kembali, lalu menceritakan apa yang ada di sekitar rumah Bang Qorib, Bang Pian pun semakin yakin jika apa yang sedang dialami oleh Mbok Ira, istri dari Bang Qorib, memang berhubungan dengan hal mistis. Keesokan harinya sepulangnya Bang Pian dari bekerja, dia pun menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Bapak Ali. Dan sehabis maghrib, dia langsung menuju ke rumah Bang Qorib yang berada tidak jauh dari rumah Bapak Ali. "Perlu gua temenin gak, Yan?" tanya Bapak Ali dengan wajahnya yang terlihat serius. "Kagak, udah diam-diam aja di rumah, biar saya handle sendiri aja," balas Bang Pian sambil keluar dari rumah Bapak Ali. Langit mulai gelap ketika Bang Pian melangkah keluar dari rumah Bapak Ali. Jalan gang sempit yang mengarah ke rumah Bang Qorib tampak lengang. Sesekali, suara jangkrik serta hembusan angin di antara pepohonan menemani langkahnya. Bang Pian berjalan dengan tenang, namun pikirannya dipenuhi oleh sebuah tanda tanya besar. Saat tiba di depan rumah Bang Qorib, Bang Pian merasakan sesuatu yang tidak beres. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu teras menyala redup, seperti ada bayangan yang menghalanginya. Tidak ingin menduga-duga apa yang sedang terjadi di rumah itu, Bang Pian langsung mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya Bang Qorib membuka dengan wajah lelah dan kusut. "Masuk, Yan," ujar Bang Qorib yang terdengar berat. Begitu Bang Pian melangkah ke dalam rumah, hawa di dalam terasa lebih dingin dibanding di luar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang berdiam di sana, sesuatu yang seharusnya tidak berada di dunia ini. "Rumah lu anyep bener, Bang," ucap Bang Pian pelan kepada Bang Qorib. "Orang kata bukan cuma rumah doang anyep, hati gua juga udah mulai beku ini. Ono, bentar lagi dah lu lihat, mbok lu udah kayak biduan palapa," balas Bang Qorib sambil berbisik. "Palapa kali, Bang?" "Ngapa jadi palapa?" sahut Bang Pian sambil tersenyum. Tidak lama kemudian Mbok Ira pun keluar dari dalam kamarnya, dan benar saja apa yang telah dikatakan oleh Bang Qorib kala itu. Mbok Ira kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia berdandan seperti orang yang sedang ingin berpergian, dan selain itu, pakaian yang dikenakannya pun terlihat tidak seperti biasanya. "Noh, lu lihat tuh, siapa yang kagak pegel coba?" bisik Bang Qorib ketika istrinya keluar kamar. "Astagfirullahaladzim, ngapa jadi kayak capek-capekan gitu sih Mbok Ira? Kagak inget umur apa dia?" balas Bang Pian yang langsung mengalihkan pandangannya. Mbok Ira yang biasa menyapa Bang Pian ketika bertemu mendadak berubah seketika. Wajahnya terlihat masam dan seolah kesal dengan kedatangan Bang Pian kala itu. "Buset, mana manyun aja lagi, Bang. Udah kayak jable yang belum dapat setoran, Bang," bisik Bang Pian yang membuat Bang Qorib melotot ke arahnya. "Bini gua itu, sembarangan aja lu kata jablay," balas Bang Qorib kesal. "Gimana itu, Yan? Gua puyeng udah kalau begitu. Rasanya pengen gua tinggal pergi aja udah,"
bisik Bang Korib sambil memegangi kepalanya. Namun belum sempat Bang Pian menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Korib, tiba-tiba saja Mbok Ira berkata dengan keras dari arah dapur rumahnya. "Kagak usah pada ngomongin gua ya Bang. Gua tahu lu berdua lagi ngegibahin gua kan?" seru Mbok Ira dengan suara lantang. "Kagak, siapa yang ngomongin lu? Orang gua lagi ngomongin bonsai," balas Bang Korib dengan tenang. "Halah, kagak usah pura-pura dah Bang. Gua tahu lu ngajak Pian kemari buat ngobatin gua kan? Dasar gila lu Bang. Bini kagak sakit lu mau jampe-jampe." "Duh, pedes amat itu omongan," bisik Bang Pian sambil menghela nafasnya. "Bang, gua merem sebentar ya. Tolong jagain badan gua. Gua mau buktiin kalau emang ada yang bikin Mbok Ira kayak begitu," imbu Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat serius. "Lah, lu bagaimana sih? Orang bini gua jadi ngomel, lu malah mau tidur. Yang kagak-kagak aja lu. Itu bini gua gimana?" balas Bang Korib dengan wajah yang mulai terlihat cemas. "Udah lu tenang aja, gua tidur. Bukan sembarang tidur, tapi itu satu-satunya cara buat ngeliat apa yang ada di badannya bini lu Bang," ucap Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Bang Korib, meski dia tidak mengerti maksud dari Bang Pian. "Ya dah, terserah lu mau bagaimana. Yang penting bini gua bisa cepat sadar," balas Bang Korib yang pandangan matanya tertuju ke arah dinding yang menjadi pembatas antara ruang tamu rumahnya dengan dapur tempat istrinya berada. Tidak lama kemudian Bang Pian pun melakukan raga sukma dengan mata terpejam. Dia menarik nafas dalam, meresapi energi yang mengalir di sekelilingnya. Tubuhnya tetap duduk bersila di ruang tamu, namun kesadarannya perlahan melayang meninggalkan jasadnya. Seperti kabut yang terangkat dari tanah, raganya tetap diam, tetapi sukma Bang Pian telah keluar, melayang di udara, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Suasana rumah Bang Korib yang semula biasa saja kini tampak berbeda dalam pandangan mata batinnya. Dinding-dinding rumah tampak lebih gelap, seperti diselimuti bayangan yang merayap. Udara di dalam terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menghisap cahaya dan energi di dalamnya. Bang Pian bergerak perlahan, melayang ke arah dapur tempat Mbok Ira berada. Namun sebelum dia bisa mendekat, tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul di depan pintu dapur. Sosok itu terlihat seperti asap pekat yang berputar-putar dengan sepasang mata merah yang menyala. Bang Pian menyipitkan matanya untuk dapat melihat lebih detail lagi sosok yang seperti gumpalan asap hitam itu. Dan di antara sosok tersebut samar-samar dia bisa melihat sesuatu yang bentuknya seperti seutas benang hitam tipis yang membentang dari sosok itu lalu tersambung dengan tubuh Mbok Ira. Benang itu bergerak perlahan seperti tali tidak kasat mata yang mengikat dan mengendalikan Mbok Ira. "Oh, jadi dia biang keroknya," ucap Bang Pian dalam hati. Tidak ingin berlama-lama, Bang Pian pun lalu membaca doa dalam hati dan memusatkan energinya untuk memutus benang itu. Namun begitu dia mencoba mendekat, sosok bayangan itu bergerak cepat, melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Brak! Bang Pian merasakan hantaman keras menghantam sukma tubuhnya, membuatnya terdorong ke belakang. Dalam sekejap dia pun kembali ke tubuhnya, lalu tersentak dengan nafas memburu. "Yan, lu kenapa Yan? Lu kayak orang kaget gitu," tanya Bang Korib dengan wajah yang kebingungan. "Beda, hampir aja koit gua Bang. Gua kagak nyangka kalau makhluk gaib yang lagi ngendaliin Mbok Ira punya kekuatan yang gede bener. Biasanya makhluk-makhluk begitu kagak punya kekuatan Bang. Dia cuma bisa mengendalikan pikiran orang," balas Bang Pian dengan nafas tersegal-segal. "Jadi bener Yan, kalau ada yang lagi nemplokin bini gua?" tanya Bang Korib penasaran. "Iya Bang, ini sih bukan gendam biasa Bang," balas Bang Pian sambil berusaha bangkit dari duduknya. "Lah terus bagaimana Yan? Lu bisa kan nolongin gua Yan?" tanya Bang Korib dengan wajahnya yang terlihat semakin pucat. "Insya Allah bisa Bang, tapi nggak sekarang. Buset dah, badan gua sakit semua rasanya," balas Bang Pian sambil memegangi dadanya. "Jangan lama-lama Yan, kesian bini gua itu. Gua mah biarin dah. Yang penting jangan sampai kabar ini sampai nyebar keluar dah. Bisa ribet urusannya," ucap Bang Korib sambil mengusap keringatnya. "Udah lu tenang dulu aja, lu baik-baikin dulu aja dah, biar kagak ada keributan. Sekarang gua pamit dulu ya. Gua mau ngobatin badan gua dulu Bang. Buset, rasanya sesek banget ini," balas Bang Pian sambil menahan rasa sakitnya. "Iya Dayan,
Tapi gua minta jangan lama-lama ya, ucap Bang Korip penuh harap. Kagak dah, insya Allah secepatnya. Sekarang gua pamit dah. Gua mau ke rumah Ardi dulu. Mudah-mudahan dia ada di rumah, balas Bang Pian sambil berjalan keluar dari dalam rumah Bang Korip. Malam semakin larut ketika Bang Pian melangkah keluar dari rumah Bang Korip. Udara dingin menerpa wajahnya. Tetapi yang lebih mengganggunya adalah rasa nyeri di sekujur tubuhnya serta benturan tadi. Itu bukan hantaman biasa, tapi ada energi kuat yang membuatnya terdorong dan kembali ke jasadnya dengan paksa. Sambil berjalan menuju rumah Baba Ali untuk mengambil sepeda motornya, Bang Pian mencoba turun dan setibanya di depan rumah Baba Ali, dia merasa lega karena Ardi sedang berada di teras rumah bersama Ope. Alhamdulillah, pas banget Di, lu ada di sini, ucap Bang Pian sambil mengangkat gelas kopi milik Ope dan langsung meminumnya. Abang kenapa bang? Tumbenan itu muka pucat banget, tanya Ardi penasaran. Entar dah gua ceritain. Sekarang lu tolong obatin gua dulu ya. Gua habis kena hantem sama demit nih, balas Bang Pian sambil meringis menahan sakit. Ya udah bang, di dalam aja dah kalau begitu, pinta Ardi yang langsung membuat Bang Pian, Ope dan Ardi masuk ke dalam rumah. Waduh, lu ngapa Yan? Cengar-cengir begitu, kayak orang kebelet berak aja lu, Baba Ali yang sedang duduk santai di ruang tamu. Ntar dah saya ceritain. Saya mau minta tolong Ardi dulu nih buat ngobatin luka dalam saya, balas Bang Pian dengan suaranya yang terdengar pelan sambil terus menahan rasa sakitnya. Dengan sigap, Ardi yang sudah terbiasa menghadapi hal semacam itu langsung memeriksa tubuh Bang Pian, dan setelah menemukan luka dalam yang dialami Bang Pian, Ardi lalu memberikan energi murninya untuk mengusir energi hitam yang masih bersarang di tubuh Bang Pian. Begitu Ardi mulai menyalurkan energinya, Bang Pian bisa merasakan hawa panas menjalar di sekujur tubuhnya. Sakit yang tadi menekan dadanya perlahan mulai mereda, digantikan oleh sensasi hangat yang menyebar dari telapak tangan Ardi. Ope dan Baba Ali hanya bisa memperhatikan dari samping, sementara Ardi tetap fokus menggerakkan tangannya di sekitar dada dan punggung Bang Pian, seolah sedang menarik sesuatu yang tidak kasat mata keluar dari tubuhnya. Tidak lama kemudian Ardi menghela nafas dan mengibaskan tangannya ke udara. Udah bang, udah saya bersihin energi hitam yang nyangkut di badan abang. Tapi saran saya, jangan langsung digas lagi bang, istirahat dulu biar badan abang benar-benar pulih, ucap Ardi sambil menghela nafas. Alhamdulillah lega dah rasanya, makasih Di. Untung lu di sini tadi, kalau enggak bisa ribet dah urusannya, balas Bang Pian sambil menggerak-gerakkan tubuhnya. Lu ngapa sih Yan? Gua kagak ngerti dah. Tadi dateng-dateng lu kayak orang kesakitan gitu. Emangnya lu habis kelahi sama demit yang ada di rumahnya Korip? Tanya Baba Ali penasaran. Berantem sih kagak bah, tapi saya diserang tiba-tiba, sampai nyungsep saya bah, balas Bang Pian menceritakan. Ah itu sih emang dasar elunya aja yang gegabah Yan. Lu kan udah sering nanganin yang beginian, masa iya masih dibikin KO sama itu demit? Dasar bocah sengklek, balas Baba Ali yang membuat Ardi dan Ope tertawa. Lo mah enak ngomong begitu, tapi kenyataannya mah kagak begitu bah. Dalam dunia yang begituan, apa aja bisa terjadi, ucap Bang Pian membela diri. Nah itu maksud gua, lu kan udah pengalaman, harusnya lu bisa lebih hati-hati. Jangan pernah ngeremehin apapun Pian. Untung saja lu kagak ngapa-ngapa malam ini, balas Baba Ali yang membuat Bang Pian terdiam sambil menggaruk kepalanya. Bener tuh bang, apa yang dibilang Baba. Abang pasti kurang hati-hati, terus nganggap makhluk itu cuma makhluk biasa kan, ujar Ardi menambahkan. Ya juga Di, emang gua pikir juga begitu. Lagian biasanya demit yang sering mempengaruhi pikiran orang kan kagak punya kesaktian. Dia cuma punya kelebihan buat bikin orang nurut sama apa yang dia mau, atau sama apa yang disuruh majikannya itu Di, balas Bang Pian menjelaskan. Pian, yang namanya makhluk gaib jangan pernah lu remehin Yan, bisa gawat urusannya, sambung Baba Ali menasehati. Iya, balas Bang Pian sambil tersenyum. Bikin kopi sono, dia malah cengar-cengir aja. Romanya demen banget kalau gua lagi diomelin sama baba lu, ucap Bang Pian yang membuat Ope tersenyum lalu pergi ke arah dapur untuk membuatkan Bang Pian kopi. Yan,
Emang bener apa kalau si Ira udah kena gendam? Tanya Bapak Ali dengan suara berbisik. Lah kan tadi udah saya ceritain, Mbak. Bapak kagak dengerin sih. Kalau orang ngomong, bawaannya ngomel aja. Balas Bang Pian yang disambut oleh kopiah Bapak Ali yang melayang ke arah kepalanya. Lu kagak cerita kalau demit yang bikin lu KO itu demit yang mengganggu Ira. Dasar geblek lu, ucap Bapak Ali dengan wajah yang terlihat kesal. Baru juga enakan ini kepala, udah diselepet lagi aja. Balas Bang Pian sambil mengusap kepalanya. Bang Pian pun mulai menjelaskan dengan rinci kejadian yang dialami di rumah Bang Qorib. Dia mengisahkan bagaimana awalnya dia mencoba melakukan raga sukma untuk mencari tahu penyebab perubahan sikap Mbok Ira. Namun tanpa diduga, dia justru mendapatkan serangan dari makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa itu. Serangan itu begitu kuat hingga membuatnya terdorong kembali ke tubuhnya dan merasakan sakit yang menjalar ke seluruh badan. Bapak Ali menyimak dengan serius, sesekali mengelus janggutnya, sementara Ardi dan Ope tetap memperhatikan tanpa menyela. Dari cerita Bang Pian, jelas bahwa ini bukan gangguan biasa. Makhluk yang mengendalikan Mbok Ira bukan sekedar jin pengganggu, melainkan sosok yang memiliki energi gelap yang kuat. Ardi mulai menganalisa situasi yang sedang terjadi. Biasanya, makhluk seperti itu memiliki perantara di dunia nyata, entah dalam bentuk benda atau orang yang memang sengaja mengirimkan energi tersebut tanpa menemukan sumbernya. Mengusir makhluk itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bang Pian pun menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Dia harus kembali ke rumah Bang Qorib untuk mencari tahu lebih dalam. Bapak Ali menegaskan bahwa ada kemungkinan besar ini bukan sekedar gangguan mistis, melainkan ada campur tangan manusia di balik semua ini. Bisa jadi seseorang yang memiliki dendam atau niat buruk terhadap Bang Qorib sengaja mengirimkan gangguan ini melalui media gaib. Jika benar demikian, mereka harus bertindak cepat sebelum kondisi Mbok Ira semakin parah dan rumah tangga Bang Qorib benar-benar hancur. Malam itu mereka berdiskusi mengenai langkah selanjutnya. Bang Pian memutuskan untuk beristirahat sejenak agar tubuhnya pulih sebelum kembali menghadapi makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian Bang Pian pun kembali ke rumah Bang Qorib bersama Ardi. Kedatangan mereka langsung disambut oleh energi gelap yang terasa dingin namun sangat menyesakkan dada. Ardi yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini langsung membuat pagar gaib pelindung untuk melindungi dirinya dan juga Bang Pian dari hentakan energi gaib yang seolah sedang meminta mereka berdua untuk pergi. Seda, kemarin kagak sekencing ini di energinya, sekarang malah makinan kuat aja, bisik Bang Pian kepada Ardi. Sore itu Bang Pian sengaja meminta kepada Bang Qorib untuk berbincang di teras rumahnya. Hal itu dilakukannya untuk mencegah benturan langsung dengan makhluk gaib yang ada di sana dan memiliki kekuatan besar itu. Bang Pian dan Ardi pun di teras rumah Bang Qorib mencoba menenangkan diri sambil menyesuaikan nafas mereka. Energi gelap yang menyelimuti rumah itu begitu pekat, seakan merayap di udara, berusaha menyusup ke dalam tubuh mereka meski sudah dipagari oleh perlindungan gaib yang dibuat Ardi. Tekanan itu tetap terasa, membuat mereka harus tetap waspada. Bang Qorib tampak gelisah. Sudah beberapa hari sejak Bang Pian terakhir datang, tetapi keadaan Mbok Ira tidak kunjung membaik. Bahkan justru semakin memburuk. Istrinya itu kini lebih sering marah dengan emosi yang tidak terkendali. Gimana, Di? Tanya Bang Pian sambil menatap ke arah Ardi. Kayak biasanya aja, Bang. Abang jaga gawang ya, ucap Ardi sambil tersenyum. Oke dah kalau begitu. Gak sia-sia gue ngajak lu kemari, balas Bang Pian sambil tersenyum. Aba-aba lagi Ardi pun mulai meraga sukma untuk dapat langsung berhadapan dengan sosok makhluk yang sedang mengganggu Mbok Ira. Selain memiliki banyak pengalaman dan menghadapi masalah seperti itu, Ardi yang sudah mendapatkan cerita dari Bang Pian bekerja dengan sangat hati-hati saat itu. Di alam lain, Ardi merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Udara di sekitarnya seperti bergetar, dipenuhi dengan kabut hitam pekat yang berputar-putar, seolah menunggu mangsa. Semakin dalam dia melangkah, semakin kuat aroma busuk yang menusuk hidungnya. Tanda bahwa dia sudah semakin dekat dengan sumber energi jahat yang sedang menguasai hati dan pikiran Mbok Ira. Dari balik kabut perlahan muncul sesosok makhluk menyeramkan. Tubuhnya tinggi kurus dengan kulit kehitaman seperti arang yang terbakar. Mata merahnya bersinar tajam menatap Ardi dengan penuh kebencian.
Taring panjang mencuat dari mulutnya, sementara tangan panjangnya berakhir dengan cakar tajam yang mengeluarkan asap hitam. Makhluk itu mendekat dengan langkah perlahan. Auranya memancarkan kebencian dan niat membunuh yang begitu kuat. Melihat hal itu, Ardi tidak sedikit pun merasa gentar. Dengan tenang dia merapal doa perlindungan membentuk lingkaran cahaya di sekeliling tubuhnya. Makhluk itu menggeram marah karena merasa kekuatannya tidak mampu menembus perlindungan Ardi. Akan tetapi tiba-tiba saja makhluk itu menerjang dengan kecepatan luar biasa. Dia dengan cepat berubah menjadi kumpulan asap hitam dan langsung melesat ke arah tubuh Ardi. Namun Ardi sudah siap dengan serangan dari sosok makhluk tersebut. Dengan gerakan cepat, dia menghindar dan menangkis serangan itu, lalu membalas dengan lontaran energi murni yang mengenai dada makhluk tersebut. Bersamaan dengan itu jeritan nyaring pun terdengar, menggema di dimensi itu. Makhluk itu terhuyung mundur, tetapi tidak menyerah. Dia mencoba menyerang kembali, kali ini dengan mengumpulkan energi hitam di telapak tangannya. Akan tetapi Ardi tidak memberinya kesempatan. Dengan kekuatan penuh, dia membacakan ayat-ayat suci, lalu membentuk pusaran cahaya di tangannya dan melepaskannya ke arah makhluk itu. Energi murni itu pun langsung menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya kembali menjerit kesakitan sebelum akhirnya tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. Tapi anehnya saat makhluk itu menghilang, kabut hitam di sekitar Ardi pun seolah menyatu dengan makhluk itu. Dan ternyata makhluk gaib itu belumlah musnah, tapi dia berniat untuk bersembunyi di tempat yang selama ini digunakan untuk terus mempengaruhi pikiran istri dari Bang Qorib. Melihat hal itu, Ardi pun langsung memberikan serangan kejutan ke arah tempat makhluk itu bersembunyi. Dan ketika energi murni yang dilesakkan Ardi ke arah makhluk gaib itu bersarang, tiba-tiba saja terdengar ledakan keras dari dalam kamar Mbok Ira. Dan setelah itu Ardi langsung kembali ke tubuhnya, lalu menyusul mengajak Bang Piang untuk menyusul Bang Qorib yang sudah berlari ke arah kamar tidurnya. "Buset, Di, itu tadi suara apaan? Kenceng banget bunyinya," tanya Bang Pian yang berada di belakang Ardi. "Tempat sosok makhluk gaib itu, Bang. Tadi saya hantam pas dia masuk ke sarangnya," balas Ardi yang membuat Bang Pian terdiam bingung. Dan setelah mereka berada di depan kamar Mbok Ira, semuanya menjadi jelas. Tubuh Mbok Ira terlihat terbaring lemah di tempat tidurnya, sementara handphone miliknya yang diletakkan di sebuah meja tampak mengepulkan asap disertai dengan sisa api kecil. "HP bini gua meledak, Yan," seru Bang Qorib yang langsung menghampiri tubuh istrinya yang terbaring lemah. "Buset, ternyata ini di sarangnya makhluk itu," ujar Bang Pian yang terkejut melihat handphone milik Mbok Ira yang telah terbakar. "Iya Bang, kayaknya itu sosok kiriman dari jarak jauh," balas Ardi menjelaskan. Tidak lama kemudian Mbok Ira pun tersadar, dan entah apa penyebabnya, istri Bang Qorib itu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Namun Ardi terlihat tenang dengan hal itu. Dia berjalan mendekat dan mengamati ponsel yang masih mengeluarkan asap tipis itu. Sisa api yang ada sudah padam, tapi permukaannya hangus, layarnya retak parah, dan beberapa bagian sudah meleleh akibat ledakan kecil tadi. Dengan hati-hati Ardi merapalkan doa perlindungan sebelum menyentuhnya, memastikan tidak ada energi sisa yang bisa membahayakan. Setelah itu Ardi langsung berjalan ke arah Bang Qorib yang sedang menenangkan istrinya. Dia pun langsung membaca doa perlindungan sambil memegang kepala Mbok Ira, sementara Bang Pian membantu dengan menyalurkan energi murni untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih menempel. Beberapa saat kemudian Mbok Ira mulai tenang, nafasnya lebih teratur, dan meskipun matanya masih basah oleh air mata, sorot matanya kini terlihat lebih jernih. "Alhamdulillah," ujar Ardi yang membuat Bang Pian merasa lega. "Udah beres nih?" tanya Bang Qorib yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Ardi, serta senyum yang membuat Bang Qorib mengucap syukur. "Bang, ada apaan sih? Kok si Pian sama Ardi ada di kamar kita?" tanya Mbok Ira sambil mengusap air matanya. "Kagak ada apa-apa, Mbok. Tadi saya mau ngeliat biduan palapa, sampai dalam malah mewek orangnya," sahut Bang Pian sambil tertawa dan berjalan keluar dari dalam kamar. Mbok Ira mengerenyit bingung. Sementara itu Bang Qorib terlihat hanya bisa menggeleng melihat tingkah Bang Pian yang masih sempat bercanda di situasi seperti ini. "Udah kagak apa-apa, yang penting sekarang lu udah baikan," ujar Bang Qorib sambil mengelus pundak istrinya.
Ardi tersenyum kecil lalu menyusul Bang Pian keluar dari kamar, meninggalkan Bang Qorib yang masih menenangkan Pok Ira. Begitu sampai di ruang tamu, Bang Pian langsung menjatuhkan tubuhnya ke kursi, menghembuskan nafas panjang. Gila, gue baru pertama kali ngeliat kasus kayak gini, Dik. Biasanya yang kena gendam ya kena aja, paling bisa diobatin pakai air doa sama ruqyah ringan. Ini malah ada jin yang menempel lewat HP, terus nyerang kita juga, ujar Bang Pian sambil mengusap wajahnya. Ini bukan kerjaan jin biasa, Bang. Kayaknya ada orang yang bisa naruh jin lewat benda-benda sejenis handphone gitu, Bang. Setahu saya kasus yang begini udah banyak, Bang. Awalnya ya gendam itu dikirim lewat foto yang ada di media sosial, terus pas korbannya kena, baru dah dia kerjain lagi. Banyak, Bang, yang cuma diprorotin duitnya doang, terus ditinggal pas sudah habis-habisan, balas Ardi menjelaskan. Lu bisa tahu nggak, Di, siapa yang ngelakuin ini semua? Tanya Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat serius. Ya bisa jadi sih, orang yang sering ngontek Mbok Ira, Bang. Bener juga, kalau gitu besok kita tanya Mbok Ira dah. Sekarang kita pulang dulu ya, gue butuh kopi nih. Ardi tertawa kecil lalu menepuk pundak Bang Pian. Dan sebelum mereka pergi, mereka pun berpamitan kepada Bang Qorib. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.